Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ika Putri Rizky. Di sini saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya mean, median, modus, desir, dan persentil. Buat kalian yang ingin mengetahui, jangan lupa nonton sampai akhir ya. Di sini sudah saya sediakan pengertian mean, median, modus. Untuk mempermudah kalian untuk mengingat-ingat, kalian perlu mengingat mean yaitu nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk selanjutnya adalah saya sediakan rumus mean, median, dan modus. Rumus mean data tunggal yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean data berkelompok yaitu sigma fi dikali xi dibagi dengan sigma fi. Untuk rumus median yaitu median data berkelompok, ME sama dengan TB plus P dikali dengan N per 2 dikurangi F per F. Untuk rumus modus sendiri yaitu modus data berkelompok, MO sama dengan TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Yang selanjutnya adalah contoh mean data tunggal. Tersedia soal seperti di atas. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah menjumlahkan semua data yang ada. Lalu yang kedua adalah menghitung banyaknya data yang tersedia. Setelah itu, kalian masukkan kepada rumus mean yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 888 dibagi dengan 10, hasilnya 8,8. Jadi mean dari data di atas adalah 8,8. Untuk contoh mean data kelompok, tersedia soal di atas. Maka cara pengerjaannya yaitu yang pertama kalian harus mencari xi yaitu nilai tengah. Berarti kalian harus mencari nilai tengah dari nilai yang tersedia. Seperti 11 sampai 15, maka nilai tengahnya 11, 12, 13, 14, 15 adalah 13. Untuk yang kedua yaitu kalian mencari fi kali xi yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Seperti 13 dikali 4 sama dengan 52 dan seterusnya. Kemudian kalian menjumlahkan semua frekuensi, hasilnya 30, dan frekuensi dikali nilai tengah yaitu hasilnya 735. Penyelesaiannya yaitu sigma fi kali xi dibagi sigma fi. Tinggal kalian masukkan semua yaitu 735 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 24,5. Jadi meannya adalah 24,5. Yang selanjutnya yaitu contoh median data tunggal. Tersedia soal seperti di atas. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Dikarenakan jumlah datanya adalah genap, maka mediannya ada 2, yaitu mediannya terletak pada angka 7 dan 8. Cara yang kedua dilakukan, kalian adalah harus menjumlahkan kedua median tersebut, 7 dan tambah 8, yaitu hasilnya 15. Lalu kalian dibagi dengan 2, hasilnya 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Lalu untuk contoh median data berkelompok, tersedia soal seperti di atas. Jawabannya, karena banyaknya data adalah 36, maka median terletak di antara data ke-18 dan data ke-19, sehingga diperoleh kelas yang mengandung median 4-40. Dengan demikian, untuk mencari tepi bawahnya yaitu 41 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5, panjang kelasnya adalah 10, frekuensinya 7, dan frekuensi sebelum kumulatif adalah 16. Bisa kalian cermati jawaban di atas. Untuk contoh modus data tunggal sendiri, kalian bisa melihat soal yang ada di atas. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah pertama mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Lalu kalian hitung nilai mana yang paling banyak sering muncul. Nilai yang sering banyak muncul yaitu 7 muncul selama 4 kali, berarti modusnya adalah 7. Untuk modus data berkelompok bisa kalian cermati, karena kelas dengan frekuensi terbanyak adalah 9, maka modusnya terletak di antara kelas 51 sampai 60. Tepi bawahnya 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5, panjang kelasnya yaitu 10,
dan D1-nya adalah 2, D2-nya adalah 5, dan frekuensinya adalah 16. Lalu kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus yang sudah tersedia. Yang selanjutnya yaitu materi tentang desil dan persentil. Yang pertama yaitu desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Rumus desil data tunggal dan data berkelompok. Untuk desil data tunggal yaitu letak DI sama dengan IN plus 1 dibagi dengan 10. Untuk desil data berkelompok yaitu D1 sama dengan TB plus P I kali N per 10 dikurangi F per F. Contoh desil data tunggal. Tersedia soal seperti di atas. Kalian harus mencari desil ke-8. Langkah yang pertama kalian cari adalah kalian mengurutkan data dari nilai yang terkecil hingga terbesar, lalu menghitung ada berapa data yang tersedia. Lalu kalian mencari letak desil berapa yang kalian akan cari, lalu memasukkan rumus yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Contoh desil data berkelompok. Tersedia soal seperti data di atas. Cara untuk menjawab desil data berkelompok yaitu yang pertama adalah kalian harus mencari letak desil yang dicari. Setelah letak desil yang dicari, kalian harus mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Lalu, setelah tadi mencari letak desil yang dicari, maka pada frekuensi kumulatif desil yang dicari itu yang dipakai, lalu dimasukkan kepada rumusnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Untuk rumus persentil data tunggal yaitu letak PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Untuk rumus persentil data berkelompok yaitu letak PI sama dengan TB plus P dikali dengan I dikali N plus 100 dikurangi frekuensi dibagi dengan frekuensi. Yang selanjutnya adalah contoh persentil data tunggal. Tersedia contoh soal persentil data tunggal seperti di atas. Yang pertama kalian lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, lalu menghitung ada berapa banyak data. Setelah itu kalian mencari letak persentil yang dicari. Setelah letak persentil yang dicari ditemukan, kalian langsung memasukkan kepada rumus persentil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh persentil data berkelompok. Telah disediakan contoh soal persentil data berkelompok seperti di atas. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mencari letak persentil yang ditanyakan. Setelah mencari letak persentil yang ditanyakan, kalian harus mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dari frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Setelah itu kalian langsung saja memasukkan data-data yang diperoleh kepada rumus. Ya, sekian penjelasan tentang mean, median, modus, desil, dan persentil dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.